Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah ibadah kolom di sepanjang minggu berjalan ini akan kita mulaikan, dan karena itu diundang jemaat untuk berdiri. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Habiskan ibadah ini, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Jemaat disilakan duduk. Saat ini marilah kita merendahkan diri depan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Marilah kita berdoa. Bapa, ketika kami terus ada, sebagaimana hidup yang telah dan sementara Engkau percayakan untuk kami tapaki, untuk kami perjuangkan, dan ketika bagaimana kami selalu harus hidup benar di hadapan. Kami jujur,
ketika kami diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan, begitu banyak pergumulan dalam hidup ini, kami tak mampu hidup benar di hadapan. Kami terkadang tidak mencari Tuhan untuk keluar dari setiap persoalan hidup ini. Kami lebih mengutamakan kemampuan kami, kehebatan kami, dan akhirnya itulah yang menjebak kami jatuh dalam dosa. Ampuni dan kasihani kami Bapa, jika kami tak mampu mencari Tuhan, dikala kami sementara memperjuangkan dan menapaki hidup yang Engkau anugerahkan ini. Nyatakanlah belas kasih-Mu bagi kami Bapa, jika kami tak mampu hidup benar di hadapan-Mu. Dan biarlah kami selalu mampu menikmati setiap pengasihan, pengampunan-Mu yang selalu dinyatakan dalam hidup kami dengan penuh kejujuran, dengan penuh penyesalan. Kami mengaku dosa di hadapan-Mu Bapa. Jika ada hal-hal yang kami buat seperti yang kami ungkapkan tadi, ampuni kami, berbelas kasihanlah Engkau kepada kami Bapa. Dan biarlah kami selalu hidup sebagai anak-anak Tuhan yang mencapai Tuhan dalam hidup ini. Inilah kami yang datang memohon pengasihan, memohon pengampunan akan salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca Alkitab dari 2 Tawarik pasal 34 ayat 1 sampai 7. Tapi sebelumnya mari kita berdoa meminta tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, ketika kami akan terus melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup ini, kami selalu berangkat bertitik tolak dari setiap firman. Tolong kami Bapa, melalui kuasa-Mu yang kudus, dikala kami akan membaca, merenungkan firman-Mu di sepanjang minggu yang akan berjalan ini. Dan biarlah firman-Mu ini selalu menjadi kekuatan, kemampuan dalam kami bagaimana tetap dan terus melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup ini. Sebagai orang yang percaya, yang mengimani Tuhan
dalam Yesus Kristus. Roh Kudus Tuhan urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab 2 Tawarik pasal yang ke-34 ayat 1 sampai ayat 7. Ditulis demikian. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur-lulukan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga di kota Manasye, Efraim, dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan, ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancur-lulukannya, dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kitab 2 Tawarik merupakan kitab yang di dalamnya berisi sejarah kehidupan umat Israel di bawah kepemimpinan para raja. Dari 2 Tawarik pasal 12 sampai pasal 36 tergambar dengan jelas alur cerita sejarah kepemimpinan Yehuda di bawah para pemimpin yang memiliki beragam perilaku baik maupun tidak baik. Kehidupan bangsa Yehuda sangat dipengaruhi oleh pola kepemimpinan sang raja atau pemimpin. Jika pemimpin itu memiliki kepribadian kokoh, takut akan Allah, maka arah kepemimpinan sesuai dengan kehendak Allah. Jika tidak, maka rakyat pun akan hidup tidak sesuai kehendak Allah. Kitab Tawarik ini sebenarnya kitab yang bertujuan untuk memberikan dorongan agar umat hidup dengan menyerahkan diri kepada Allah. Hal ini didasarkan pada segala pertolongan Allah dalam kehidupan umat. Namun realitanya bukan hal yang mudah membawa umat hidup takut akan Allah, bersikap acuh kepada hukum Taurat, dan bertindak menyimpang dari Tuhan.
Dengan kata lain, pola dasar dari sejarah Yehuda adalah kemerosotan religius. Dari sekian banyak pemimpin yang dipercayakan memimpin bangsa Yehuda, muncullah salah satu sosok pemimpin yang berkenan di hadapan Allah, yaitu Yosia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Raja Yosia adalah raja yang cukup unik. Berumur 8 tahun saat ia menjadi raja. Di ayat 1, masih sangat muda tetapi dewasa secara rohani. Ia melakukan kebenaran di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dalam ayat 2, saat berumur 16 tahun Yosia mulai mencari Tuhan, dan saat berumur 20 tahun ia membersihkan segala bentuk berhala. Di ayatnya yang ketiga, tidak mudah tentu melakukan reformasi spiritual besar-besaran. Tentulah ada pihak yang menentangnya. Namun Yosia berhasil karena Tuhan ada di pihaknya. Meski berusia muda, ia mampu menjadi pemimpin yang baik bagi bangsanya, menjadi teladan dalam hal kerohanian. Ini terjadi karena Yosia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ia pun sanggup melakukan reformasi rohani atas bangsanya. Ia menyerukan pertobatan nasional dengan jalan membersihkan penyembahan berhala. Segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dibakarnya. Orang-orang yang terlibat di dalamnya pun diberhentikan. Tugu-tugu dan tiang-tiang berhala dimusnahkan. Dapat dibandingkan dalam 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 1 sampai 30. Melalui kehidupan Yosia ini, seluruh rakyat dibimbing kepada kebenaran dan memiliki hati takut akan Tuhan. Karena itu dalam 2 Raja-Raja 23 sampai 25 ditulis demikian. Sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Raja Yosia berhasil melakukan pembaruan hidup bagi bangsa Yehuda karena dia memulai segala rencana dengan menjadikan Allah sebagai kunci dasar tolok ukur dari sebuah pembaharuan. Dari pengalaman iman Raja Yosia, kita dihentar untuk pertama mencari Tuhan supaya hidup, sebab dengan menyerahkan hidup secara total kepada Allah, kita mampu menapaki hidup ini dengan baik dan benar menurut Tuhan. Yang kedua, berani menjalani hidup yang tanpa kompromi dengan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dalam hal ini tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan yang terakhir, kita perlu menyadari bahwa kedewasaan rohani seseorang tidak ditentukan dari lamanya ia menjadi orang Kristen, tetapi dari seberapa banyak ia bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita menyatakan tanda syukur kita berupa persembahan, dan sambil memberi persembahan syukur, kita menyanyi lagu Sudahkah Yang Terbaik Kuberikan.
kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan akan siapa kami, untuk bagaimana kami terus mampu melakukan satu tindakan perbuatan, di mana tindakan perbuatan kami itu memberikan satu pertumbuhan iman kami, sehingga kami mampu semakin hari menyatakan akan kasih Tuhan terhadap sesama kami. Teristimewa kasih Tuhan, kasih kami terhadap Tuhan. Dan karena itu Bapa, tolong terus kami dalam menyatakan akan setiap apa yang menjadi bagian hidup yang harus kami nyatakan dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan terus pakai kami semua sebagai umat Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan terhadap sesama kami, sehingga mereka akan selalu melihat dalam pribadi-pribadi kami cara Tuhan dan cara kami mencari Tuhan. Bahkan bagaimana dalam pribadi-pribadi kami Tuhan selalu hadir. Bapak, demikian juga tentu kerja pelayanan gerejamu, Gereja Masih Injili Minasa, baik kami di dalamnya adalah Gemim Sentrum Bitung, untuk pelayanan ibadah-ibadah kolom di rumah kami masing-masing. Biarlah semua apa yang kami lakukan, apa yang kami buat ini tidak mengurangi akan makna keyakinan iman kami untuk semakin mengenal dan memahami Tuhan dalam hidup ini. Tetapi justru semakin kami dekat dan semakin kami melibatkan Tuhan dalam segala aktivitas kami, teristimewa dalam kerja pelayanan ibadah-ibadah kolom. Berkati akan kolom 1 sampai kolom 30. Berkati pelayan khusus Syamas Penatua yang ada di kolom, dibantu oleh perangkat UPK pelayanan yang ada, KPDP, tim doa di kolom masing-masing. Dan biarlah kami selalu ada sukacita melayani Tuhan dalam tanggung jawab iman kami. Diberkatilah akan kerja pelayanan Jemaat Gemim Sentrum Bitung, program badan pekerja, program jemaat, biarlah selalu ditopang oleh Tuhan. Tanggung jawab iman sebagai ketua badan pekerja Majelis Jemaat Gemim Sentrum Bitung, Pendeta Bapak Asher Esau MTH, bersama dengan keluarga Pendeta Esau Kondon. Semua badan pekerja yang ada, biarlah Tuhan terus mampukan dalam menjawab panggilan iman ini. Semua jemaat pun Tuhan tolong taruh hati untuk selalu menopang kerja pelayanan, berjalan bersama untuk kerja pelayanan yang ada di Gemim Sentrum Bitung. Kami juga doa secara khusus Bapak dalam renovasi atap gereja dan plafon gereja yang sementara berjalan. Biarlah Tuhan selalu beri kelancaran, baik mulai dari kontraktor, para tukang, biarlah semua ada dalam pengasihan-Mu, sehingga semua berjalan menurut kehendak dan atas izin Tuhan. Bahkan kami yang menopang kerja pelayanan di saat ini, baik melalui kantoria, melalui pemain keyboard, biarlah Tuhan berkati semua pemberian kami. Bahkan kostor yang sudah menyiapkan tempat pelayanan ini, pegawai gereja, biarlah kerja pelayanan ini berkenan Tuhan memberkatinya. Kami semua para pendeta yang ada,
biarlah selalu juga Tuhan tolong dalam kerja pelayanan ini. Keluarga-keluarga kami, dalam kami menghadapi akan virus corona ini, biarlah kami mampu menjaga akan kesehatan kami. Kami mampu menjaga apa yang menjadi himbauan pemerintah, apa yang menjadi himbauan gereja, dan segala usaha upaya dari pemerintah, presiden sampai kepada gubernur, wali kota, wakil wali kota, pemerintah yang ada. Biarlah juga itu berkenan Tuhan menguduskannya, sehingga akan mendatangkan akan pemulihan bagi kami, mendatangkan pemulihan bagi dunia ini. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau menyatakan akan kuasa-Mu dalam kehidupan kami semua. Ada ucapan syukur melalui persembahan yang telah kami berikan. Terimalah persembahan ini Bapa, biarlah selalu menopang kerja pelayanan gereja. Inilah kami datang bermohon, yang datang meminta, dan biarlah semuanya ini Engkau nyatakan dalam pengasihan-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini, dan kami akan berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Agar kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Kidung Jemaat 370, ku mau berjalan dengan juru selamat. Lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Berkat Tuhan, damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus saat ini dan sampai Maranatha. Jemaat disilakan duduk.